Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8 Hanyalah Perempuan Biasa. Oke, Mama, anak pintar. Ayo, ajak Marisa. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai oleh suami Elena pun tiba di depan rumah Marisa. Mereka pun segera turun dan berganti naik ke mobil Marisa. Mobil Marisa merupakan mobil SUV sehingga bisa memuat orang lebih banyak. Lalu dalam hitungan detik, mobil itu pun melaju dengan kecepatan sedang menuju wahana permainan air. Di wahana permainan air, Tania tampak bermain dengan girang. Andrian yang sudah tiba pun ikut bermain sembari menjaga Tania. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Marisa memercikkan air ke wajah Andrian. Andrian pun membalasnya. Mereka tertawa terbahak, bahak sambil terus saling menyiramkan air. Saat mereka sedang bersenang, tanpa mereka tahu ada sebuah kamera terarah kepada mereka. Setelah mengambil beberapa gambar dan video itu pun segera orang itu kirim ke nomor Yaya. Yaya yang melihat foto dan video itu semakin tersenyum miris. Hatinya semakin dicabik-cabik. Ya, ini laki lu, kan? Sebuah pesan masuk dari Alifa yang hari itu memang cuti kerja karena ingin menemani keluarga kakaknya yang sedang berlibur ke sana. Setelah menikah memang kakak Alifa memilih tinggal di kota sang suami. Senang melihat kakak, ipar, dan para keponakannya datang. Ia pun segera mengurus cuti agar bisa senang dengan keluarga sang kakak. Alifa mengajak keluarga kakaknya ke wahana permainan air. Di saat itulah Alifa tanpa sengaja melihat keberadaan Andrian yang sedang bermain air dengan gembira bersama Marisa dan Tania. Alifa pun segera mengambil gambar Andrian, Marisa, dan Tania. Berikut siapa saja yang ada di sana. Bahkan saat Marisa hampir jatuh dan suami Elena, Hasta langsung meraih pinggangnya pun tak luput dari jepretan kamera Alifa. Yaya yang saat itu sedang memeriksa laporan keuangan pun segera membuka ponselnya. Ia pun membelalakan matanya saat melihat deretan foto yang Alifa kirimkan. Seketika Yaya tertawa miris, sudut matanya sampai basah. Ia mukul dadanya yang kian sesak karena sikap dan kelakuan laki yang baru 1 bulan menikahinya itu. Mas Rian, sebenarnya apa maumu? Apa hubunganmu dengannya? Sahabat macam apa itu sementara sikap dan perhatianmu padanya saja sudah sangat di luar batas. Kamu benar keterlaluan, Mas. Bukannya mencoba memperbaiki diri dan membuktikan kalau kalian tidak memiliki hubungan apapun, kalian justru pergi liburan. Miris, Yaya merasa amat sangat miris. Memiliki suami yang lebih mementingkan dan memprioritaskan orang lain atas nama sahabat. Sakit, benci, marah, kecewa kini campur aduk menjadi satu. Ingin rasanya Yaya berteriak sekencang mungkin untuk meluapkan segala emosi yang memenuhi rongga dadanya. Oh Tuhan, kenapa rasanya sesakit ini? Lirih Yaya sambil mukul dadanya yang kian sesak. Ya, are you okay?
Sebuah pesan masuk lagi dari Alifa. Dengan tangan bergetar, Yaya pun membalas pesan itu. Ya, I'm okay. Jangan khawatir, aku perempuan kuat. Kau tahu bukan? Ya, aku tahu. Kau perempuan kuat. Jangan lemah. Oke, aku memang belum tahu apa hubungan mereka. Tapi aku tetap berharap tak ada hubungan spesial di antara mereka dan aku pun akan berdoa agar rumah tanggamu baik-baik saja. Terima kasih doanya, Bestie. You are the best. Pesan ditutup. Ingin melanjutkan pekerjaan, tapi Yaya sudah kehilangan semangat untuk melakukannya. Alhasil, Yaya memilih bercosplay menjadi pramusaji seperti yang biasa ia lakukan. Sementara itu, di wahana permainan air. Kata mama kamu mau ajak mama ke butik, kok nggak ngajak Mbak sih? Tukas Elena dengan wajah cemberut. Kalau mau ikut, ya ikut aja. Kamu nggak apa-apa, kan, Sa? Iya, Mbak. Kalau mau ikut, nggak apa-apa. Ikut aja. Hehehe, ucapnya sambil tertawa kaku. Alhasil, sepulangnya dari wahana permainan air, Marisa, Nurlela, dan Elena memilih pergi ke butik. Sementara Tania memilih ikut Andrian dan Riko memilih ikut ayahnya, Hasta. Tania mau ikut Om Ian, pekik Tania yang hampir saja keceplosan. Tapi nak, Om Ian masih sibuk, ucap Marisa. Nggak apa-apa, kalian pergi saja, ucap Andrian. Hasta pun lantas ikut menimpali. Iya, nanti kami ajak anak makan es krim. Kalian pergi saja, bagaimana Riko? Tania, kalian mau makan es krim? Tanya Hasta. Mau, mau, Om, seru keduanya bersamaan. Marisa mengangguk. Akhirnya ia, Nurlela dan Elena pun segera pergi bersama. Sementara Andrian dan Hasta membawa kedua anak kecil itu ke kedai es krim. Sepanjang perjalanan, Andrian hanya sibuk dengan Tania. Sementara Hasta dan putranya diam saja sebab Riko justru sibuk bermain game di ponselnya. Nurlela dan Elena berdecak kagum saat tiba di sebuah butik yang terlihat begitu mewah dan berkelas. Butik bernama Alma Butik yang menurut Marisa nama Alma merupakan singkatan namanya dan Andrian. Karena ia sangat menghargai persahabatan mereka, jelas saja Nurlela dan Elena menjadi semakin kagum saja. Saat keduanya melangkah masuk ke dalam butik, mereka melangkah dengan pongah. Dagu terangkat, jelas sekali mereka terlihat begitu bangga bisa masuk ke butik itu. Karyawan Alma Butik melihat keduanya dengan tatapan tak suka sebab cara keduanya berbicara benar menyebalkan. Apa kau lihat? Lihat, kau mau dipecat, sentak Elena pada salah seorang karyawan membuat karyawan itu terpaksa menunduk. Maafkan saya, Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi emang mata saya agak gimana gitu ya, Bu. Kalau tidak percaya, lihat karyawan wanita itu pun mengangkat kepalanya. Elena tiba tersentak saat melihat bola mata karyawan itu sedikit juling. Ya sudah, sana. Marisa milih karyawan gimana sih? Kok aneh banget.
Maksudnya aneh sebab Elena melihat ada beberapa karyawan yang tampak memiliki kekurangan fisik. Ada yang pinjang, ada yang juling, ada yang memiliki tangan yang kecil, tidak tumbuh sempurna, dan ada yang menggunakan bahasa isyarat. Sepertinya orang itu mengalami gangguan pendengaran dan juga bisu. Butik itu memang mempekerjakan beberapa karyawan disabilitas. Biarpun mereka memiliki kekurangan, tapi ternyata mereka memiliki kelebihan. Beberapa dari mereka ada yang pandai memasang payet, menjahit tangan, dan membuat pola. Melihat gaun yang terpajang di manekin membuat mata Nurlela dan Elena berbinar-binar. Namun tidak dengan mata Marisa. Mata itu justru berpendar khawatir. Mama mau yang ini ya, Sa? Kalau Mbak yang hitam itu, bisa kan, Sa? Aduh, gawat, kenapa mesti milih yang paling mahal sih? Aduh, Mbak, bukannya nggak boleh, tapi itu pesanan orang. Orangnya malah udah bayar dan tinggal ambil aja. Kebetulan orangnya lagi ke luar negeri, makanya belum sempat diambil, ujar Marisa. Terdengar helaan nafas kasar dari keduanya. Ya udah, kalau yang itu? Yang itu juga, orangnya udah bayar DP. Kalau yang ini? Itu sama aja, itu pesanan customer yang rencananya sore ini akan segera diambil. Sudah beberapa pakaian yang mereka tunjuk, tapi Marisa selalu menjawab kalau itu pesanan orang. Meskipun akhirnya mereka tetap membawa pulang gaun, tapi tentu yang mereka bawa pulang bukanlah gaun istimewa yang terpajang di manekin khusus. Mereka sedikit kecewa, tapi mengingat kalau baju mereka merupakan baju butik yang cukup ternama, membuat rasa kecewa itu perlahan sirna. Kenapa nggak Marisa aja sih yang jadi istri Rian, daripada si Yaya itu, namanya aja anak dokter, taunya cuma karyawan doang. Kamu benar, Len. Coba aja Marisa pulangnya lebih cepat. Pasti yang akan menikah dengan Rian itu Marisa. Bukan anak haram itu, jawab Nurlela dengan bersungut-sungut. Dasar Rian aja yang bodoh masa nggak tahu silsilah keluarganya sih. Kalau tahu, kan, pas Marisa kembali, tinggalin aja si Yaya. Terus nikahin Marisa, belum jadi keluarga aja, Marisa udah baik banget, apalagi setelah nikah sama Rian ya, Ma. Kamu benar, Rian juga sepertinya sebenarnya suka sama Marisa. Kamu lihat kan gimana perhatiannya Rian sama Marisa dan Tania dibandingkan sama perempuan itu. Mama benar, apa kita jodohin saja mereka? Ide licik muncul di benak Elena. Sepertinya itu ide yang bagus, sahut Nurlela yang menyetujui ide anak perempuannya itu. Seperti yang Ayu duga, putra keduanya itu menolak saat Ayu memintanya menemui Raffi. Arta sudah ada janji, Ma, sama teman. Lain kali aja kenapa? Terdengar helaan nafas kasar dari Ayu. Ya sudah, nggak apa-apa. Meskipun jawaban Ayu tidak apa-apa, tapi dari nada suaranya terdengar kecewa. Tapi Arta yang memang usianya belum matang karena masih duduk di bangku SMA, membuatnya tidak peka terhadap kekecewaan sang mama. Arta justru memilih pergi entah kemana.
Ternyata Arta datang ke sebuah kafe. Di sana sudah ada beberapa temannya duduk bersantai. Bro, panggil salah seorang teman Arta. Arta mengangguk. Kemudian ia duduk di mana temannya sudah datang lebih dulu. Ia memesan secangkir cappuccino. Beberapa temannya mengajaknya bercanda, tapi ia tidak menimpali sama sekali. Ayah, tunjuk salah seorang teman Arta. Arta pun menoleh. Ia melihat seorang gadis cantik dengan blus putih dan jeans biru membalut tubuhnya yang ramping. Ia berjalan masuk bersama temannya. Melihat keberadaan Arta, gadis itu tersenyum dan segera menghampiri meja Arta. Lu di sini juga? Tanya gadis itu ramah sambil tersenyum. Ya, jawab Arta yang juga tersenyum. Pingin gabung, tapi temen gue udah booking di sebelah sana. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, BTW gimana? Dah ada kabar dari Abang Raffi? Dia beneran ganti nomor atau sengaja blok nomor gue ya? Kok gue nggak bisa hubungi Bang Raffi lagi? Tanya gadis berparas ayu tersebut. Mendengar sang gadis justru menanyakan tentang kakaknya membuat senyum yang tadi mereka seketika meredup. Nggak tahu, bro, gue pulang dulu ya, ucapnya yang langsung mengalihkan pandangannya pada teman-temannya. Loh, kok pulang? Lu kan belum lama datang? Udah nggak mood? Loh, kok kamu jadi ketus gitu sih? Kamu marah sama aku? Nggak, jawabnya pendek sambil berdiri dan segera berlalu dari sana. Dia kenapa sih? Marah mulu kerjaannya. Dari kecil jutek mulu, beda banget sama Bang Raffi. Omel gadis yang kerap disapa ayah itu kesal. Ia pun segera beranjak dari sana sambil berjalan menghentakkan kaki. Lusa Yaya hendak kembali ke kota sebelah untuk mengurus pembangunan cabang restorannya. Sebelum itu, ia pun hendak mengambil beberapa barangnya dari apartemen Andrian. Saat hendak menyalakan mobilnya, entah kenapa mobilnya tidak mau menyala. Yaya lantas kembali masuk ke dalam restoran untuk meminjam mobil Alifa. Setelah mendapatkan kunci mobil Alifa, Yaya pun segera masuk ke dalam mobil dan menjalankannya. Saat dalam perjalanan, ia melewati sebuah butik kenalannya. Ia pun berniat mampir sebentar ke sana. Namun niat itu ia urungkan saat melihat sebuah mobil yang ia kenali keluar dari dalam sana. Bukannya itu mobil Mas Rian ya? Kenapa dia ada di sini? Mau ngapain dia? Apa jangan? Yaya pikir mungkin Andrian hendak membelikan dia sesuatu sebagai ungkapan permintaan maaf. Yaya tersenyum. Entah mau senang atau sedih, ia sendiri bingung. Yaya pun kembali menjalankan mobilnya. Mobil mereka berjalan beriringan, namun tiba-tiba Yaya mengerutkan kening. Mas Rian mau kemana? Jalan ini bukan jalan menuju ke apartemen apalagi rumah Mama Nur, gumam Yaya heran. Yaya yang awalnya berniat pulang untuk mengambil barang sekaligus berpamitan pun bertolak mengikuti mobil Andrian. Andrian yang tidak mengenali mobil yang Yaya gunakan pun tidak menyadari sama sekali kalau Yaya tengah mengikuti dirinya.
Setelah mengikuti beberapa saat, akhirnya mobil yang Andrian kendarai berhenti di depan sebuah rumah yang ada di komplek perumahan. Bukan komplek perumahan mewah, tapi Yaya tahu harga rumah di sana cukup tinggi karena memang lokasinya masih di tengah kota. Tampak Andrian turun dari dalam mobil. Yaya penasaran rumah siapa itu. Yaya pun memilih menepikan mobilnya tak jauh dari sana. Mobilnya berhenti di depan sebuah ruko yang baru selesai. Sorot mata Yaya menajam saat melihat Andrian membukakan pintu mobil di sebelahnya. Sorot itu semakin menajam saat melihat siapa yang turun dari sebelahnya. Mama, Papa, pekik seorang anak kecil yang berlari dari dalam rumah bersamaan dengan seorang perempuan yang turun dari dalam mobil. Jantung Yaya bagai ditikam sembilu saat melihat siapa perempuan itu. Mbak Marisa, apa aku tadi tidak salah dengar? Papa, apaan ini? Gumamnya dengan gemuruh hebat di dada. Bahkan dadanya terasa panas bagai terbakar hebat. Tangannya bergetar, dicengkeramnya erat kemudi itu untuk meredam gejolak di dadanya. Di depan matanya, Andrian meraih Tania ke dalam gendongannya. Lalu ia menciumi pipi bocah perempuan itu membuat tawa berderai dari bibir mungilnya. Enggak, itu enggak mungkin. Aku pasti salah melihat. Enggak mungkin Mas Lian mengkhianati aku. Aku pasti salah lihat, iya, kan? Yaya mengucek kedua matanya, namun adegan di depan matanya terlihat nyata. Mereka bagai sepasang suami istri dengan anak kecil di tengah-tengah mereka. Andrian merangkul pundak Marisa masuk ke dalam rumah. Sungguh, apa yang Yaya lihat ini membuatnya terperanjat tak berdaya. Yaya memejamkan matanya. Ia masih mencoba mencerna apa yang ia lihat barusan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus segera memastikan apa hubungan mereka sebenarnya. Ujarnya dengan tubuh yang sesungguhnya panas dingin. Siapa yang bisa tetap tenang dan baik saja saat melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana suaminya memperlakukan perempuan lain layaknya seorang istri. Yaya hanyalah perempuan biasa. Melihat hal yang tak biasa itu, jelas saja membuatnya sakit luar biasa. Sejujurnya tungkai Yaya terasa lemas. Rasanya ia sudah tak sanggup untuk melangkah. Namun karena tekadnya yang sudah kuat untuk mencari kebenaran hubungan antara suaminya dan Marisa, membuatnya menguatkan diri dan menegarkan hati. Ia melangkah dengan gemuruh yang kian menjadi-jadi. Berharap segala prasangka hanya kesalahpahaman diri. Bismillahirrahmanirrahim, gumamnya saat sudah berdiri di depan pintu yang terbuka. Dapat ia dengar suara Marisa meminta babysitter yang memandikan Tania. Yaya ingin mengucapkan salam, namun ia mengurungkan niatnya. Ia pun memberanikan diri masuk tanpa seizin si empunya rumah. Namun apa yang dilihatnya saat kakinya sudah berada di ambang pintu membuat seluruh rasa di hatinya porak-poranda. Matanya terbelalak dengan kecamuk yang kian berkobar, dengan tangan yang gemetar. Ia menyalakan ponselnya dan mengarahkan kameranya kepada dua orang yang sudah menusuknya dari belakang. Oh, jadi ini yang kalian sebut hanya sekedar sahabat. Sahabat dalam hal apa? Sahabat apa yang saling bercumbu mesra? Hah?
Raung Yaya dengan suara bergetar. Saat melihat suami dan perempuan yang suaminya sebut sebagai sahabat sedang bercumbu mesra di ruang tamu rumah itu. Ya, Yaya, kenapa kau ada di sini? Ucap Andrian terkejut saat menyadari keberadaan Yaya di rumah itu. Bersambung.